Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 13 Maret 2026. Hari biasa, pekan ketiga Prapaskah. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, seorang ahli Taurat bertanya pada Yesus, perintah manakah yang paling utama? Perintah yang utama menurut Yesus ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menempatkan hukum yang pertama dan utama adalah mengasihi Allah dan sesama. Dua hal yang saling berhubungan satu sama lain. Namun yang pertama adalah mencintai Tuhan, diikuti oleh cinta terhadap sesama. Prioritas pertama adalah mengasihi Tuhan. Artinya segala yang kita lakukan, hendaknya kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Apapun itu. Cinta terhadap sesama manusia menyusul sesudah itu. Namun hal itu sama sekali tidak berarti kita mencintai sesama dengan cinta yang bersifat kedua. Ini hanya mau menegaskan bahwa cinta pada sesama harus mengalir dari cinta kepada Allah. Cinta kepada sesama manusia harus didasarkan pada cinta akan Allah. Hanya dengan cara demikian, cinta kita kepada sesama itu bersifat sejati dan jauh dari motivasi-motivasi yang cenderung ingat diri. Karena cinta Allah itu tulus. Cinta Allah itu sempurna. Kita harus belajar dari cinta yang tulus dan sempurna itu. Kemudian ahli Taurat berkata, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa dia itu Esa dan tak ada Allah lain kecuali dia." Ahli Taurat itu mengakui bahwa semua aturan dan ritual keagamaan berpusat pada dua hukum tersebut. Jika seseorang hanya menjalani aturan yang berlaku tanpa ada kasih terhadap sesama, maka apa yang dilakukan hanyalah kesia-siaan dan persembahan tidak berkenan pada Allah. Dan Yesus memuji ahli Taurat itu dan mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudaraku terkasih, inti dari iman kita adalah cinta kasih. Cinta kasih memberikan penegasan bahwa agama kita berasal dari Allah, bukan buatan manusia. Karena itu hendaknya hidup kita selalu mengalir dari sumber cinta kasih itu, yakni Yesus sendiri. Hidup yang mengalir dari hidup Yesus adalah hidup yang menjadikan Kristus pusat kekuatan. Hidup seperti itu akan menjadi berkat, menjadi pembawa damai,
pembawa sukacita, pembawa kegembiraan dan harapan bagi semua orang. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang Katolik. Hidup yang mengalir dari hidup Kristus. Itu artinya kita diingatkan untuk selalu dekat dengan Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus, menemui Kristus, supaya hidup kita mengalir cinta Tuhan untuk sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.